Ya, saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini, nggak ada nama itu. Kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan, dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Keser yefu alihem roh ha Ahmed. Ismuhu Ahmad, Bro Ahmed. Yohanes 16:13. Ada? Ada? Pria Kristen ini mengajukan pertanyaan yang sangat bagus dan kritis. Ini bukan pertanyaan sembarangan, melainkan pertanyaan yang lahir dari kejujuran dalam mencari kebenaran. Ketika seorang Kristen berani bertanya kepada seorang Muslim dan mempertanyakan kitabnya sendiri kepada pendeta, itu bukan sikap negatif, melainkan tanda bahwa ia sedang berpikir. Dan dari cara mereka menjawab, kita akan melihat siapa yang lebih berilmu dan siapa yang lebih kuat secara argumentasi. Bagi siapapun yang benar-benar mencari kebenaran, jawaban yang disampaikan dengan data, dalil, dan penjelasan logis akan tampak jelas perbedaannya. Oke, saya mau tanya ke yang Islam dulu nih, Bang. Oh iya. Saudaraku, ya perkenalkan, nama saya Ambo. Ya, saya mau tanya, di dalam Quran itu kan tertulis bahwa di kitab-kitab Taurat atau Injil ada disebut nama Ahmad. Tapi ternyata setelah kita lihat-lihat di kitabnya ini nggak ada nama itu. Apakah ada? Saya pernah nanya, katanya ada di Barnabas, tapi tidak dipakai. Begitu kan kata bahasa itu. Pertanyaan saya lanjut, apakah memang Quran yang bermasalah atau ini Injil dan Taurat ini yang palsu? Itu yang mungkin baik di jawaban untuk keseimbangan saya pikir. Kalau saya Muslim ya saya yakin Quran. Yang kelanjutan saya bertanya kepada saudaraku yang Kristen, Yesus ini Tuhan atau manusia atau Roh Kudus? Ini yang bisa bingung. Saya pernah di kampung saya itu ini ngobrolan sesama anak muda lah. Waktu Yesus di Urapi itu katanya ada suara dari atas, suara firman Tuhan. Iya. Diturunkanlah merpati putih. Dan itulah firman Tuhan, roh. Dan yang dibaptis juga Tuhan. Jadi satu kesatuan. Ini yang mana? Kemudian kalau tidak salah itu di Matius itu disebutkan, dibawalah Yesus ini oleh iblis. Kenapa Tuhan bisa dibawa-bawa iblis? Itu yang jadi pertanyaan. Ke kota suci yang langsung disimpan di atas bumbung yang suci, bumbung apalah namanya itu ya, saya mohon maaf kalau saya salah, tapi itu ada di Matius itu kalau tidak salah. Roh yang membawa tertulis. Kalau saya tulis di situ bukan roh, tapi iblis yang membawa Yesus, ya. Begitu. Oke. Oh nanti diprotes, ini pertanyaannya Pak. Sehingga ada anekdot di kampung saya, itu waktu itu polisi, tangkap dia, tengah malam dia pulang. Bapak siapa? Saya pendeta. Ada SIM? Ada. STNK? Ada. Waduh, bingung ini polisi mabok. Yang dulu, polisi dulu ya, mabok dia. Gimana cara nangkapnya? Dia bilang, Bapak tidak takut malam-malam pulang begini? Saya bersama Allah, Bapa, Roh, dan Tuhan Yesus. Kata polisi, kalau begitu bonceng 3. Tetap kutangkap kau. Ditangkaplah dia, ditilang. Nah itulah maksud saya. Kenapa bisa 1, 3, 2, dan 4 sehingga ada celah bagi polisi untuk bisa menangkap dia. Kalau gitu bonceng 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin ditanyakan adalah Nabi Muhammad. Dalam Quran dikatakan, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang diberikan kepada mereka Alkitab, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka sendiri. Jadi orang-orang Yahudi itu Pak sudah tahu kedatangan Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Bapak bisa menemukannya di dalam Ulangan 18:18. Nubuatan dari Tuhan, seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang aku perintahkan. Setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya, dia akan dimintai pertanggungjawabannya. Tak ada satupun Pak di dalam Bible yang bisa memenuhi nubuatan itu, termasuk Yesus.
termasuk Yesus. Kenapa? Boleh Bapak buktikan bahwa Muhammad berdarah Israel? Oke. Di situ tidak disebutkan untuk Israel, Pak. Kaummu, apa tadi dibilang? Saudara mereka. Iya. Oke. Dari kalian katanya. Baik, Enggak dari suku lain. Dari suku lain, Pak. Ulangan 18. Baca ulang. Baik. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala yang kuperintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan diminta pertanggungjawaban. Nah, pertanyaan sekarang, apakah itu dari Bani Israel atau di luar Bani Israel? Dari buku yang sama, Pak Rahmat. Dari buku yang sama. Bapak buka Bible? Maksudku. Coba buka Ulangan 34 nomor 10. Buku yang sama. Boleh dibuktikan bahwa saya buktikan ya. Maksud dari ayat tadi itu adalah Muhammad maksudnya. Yes, ini saya buktikan. Padahal Muhammad tidak berdarah Israel. Memang itu bukan darah Israel. Iya. Iya, betul, bukan untuk darah Israel. Ulangan 18. Pak, dengarkan ini apa statementnya. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Betul tidak? Buku yang sama itu, buku Ulangan pasal 34 nomor 10. Saya mau tanya, selain Muhammad ada nggak nabi di luar Israel? Ada? Siapa? Abraham. Oh, itu udah di atas. Nah, Israel bukan? Israel bukan? Di atas itu. Israel bukan? Itu setelah Yakub. Ishak, Abraham, Ishak, Ismail. Yakub. Tunggu, Abraham, Ishak, Yakub. Setelah Yakub ini baru 12 suku. Loh, Yakub berarti Israel. Di bawahnya. Loh, Bapak tidak ada nabi ya, Israel itu Yakub. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Seorang nabi akan kubangkitkan di antara saudara mereka yang seperti Musa. Apakah ada dari Bani Israel yang seperti Musa? Tidak ada. Siapa yang mengatakan? Buku itu juga, Ulangan 34 nomor 10. Coba Bapak buka. Iya. Yang seperti Musa. Saya udah baca itu. Jadi ditarik-tarik itu jadi Enggak ke Muhammad. ditarik-tarik itu datanya. Yang seperti Musa, tidak ada lagi nabi yang seperti Musa bertatap muka dengan Tuhan. Tidak ada lagi nabi yang bangkit dari Bani Israel. Enggak ada, Pak. Kecuali Bapak mau hapus datanya. Berarti kita lanjut. Kalau itu bukan dari Bani Israel, siapa yang seperti Musa? Betul tidak? Aku akan menaruh firmanku tiga variabel. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Dia akan mengajarkan segala apa yang aku perintahkan, dan setiap orang yang tidak mengikuti ajarannya akan dimintai pertanggungjawaban. Tahu nggak, Bu? Di mana 3 statement ini kita bisa dapatkan? Dalam Quran. Jawaban Pak Ambo loh. Yes. Menunggu. Oh iya. Pak siapa tadi? Pak Ambo. Tahu nggak, Pak? 3 statement ini nubuatan dalam Torah bisa kita temukan dalam Quran. Quran mengatakan doa Nabi Abraham, Nabi Ibrahim. Apa kata Quran? Rabbana, ya Tuhan kami. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum. Ya Tuhan kami, bangkitkanlah di dalam mereka seorang nabi, mufrad, tunggal, rasulan, seorang rasul, minhum, di antara mereka. Tadi apa katanya? Aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Apa kata Quran? Yatslu alaihim ayatuka. Dia akan membacakan ayat firmanmu. Setiap orang yang tidak mengikuti dia, segala yang dia perintah, setiap yang diajarkan itulah perintahku, kata Tuhan. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Dia akan mengajarkan segala ilmu Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hikmah dari Tuhan. Setiap orang yang tidak mengikuti pengajarannya Nabi Muhammad, Bapak sekalian, akan dimintai pertanggungjawabannya. Wa yuzakkihim. Pak, nubuatan itu berlanjut terus. Makanya kalau mau lihat, kadang-kadang Kristen bilang tidak ada nabi di luar bangsa Israel. Gitu. Iya, benar. Yahudi itu mengernyitkan dahi, Yahudi yang asli ya, yang bukan versi perjanjian baru, yang hidup di tanah Palestina sana. Mereka tuh mengernyitkan dahi. Ini kalian ini ngomong dari siapa sumbernya ini? Perhatikan ini akan kubawakan 2 sumbernya Yahudi, bisa lihat di sefaria.org. Pertama Midrash Tanjuma Balak 1 gitu. Di sini dikatakan apa? Kalau supaya nggak susah ya, kita terjemahkan aja. Sebagaimana yang Maha Suci terpuji, Dia tidak meninggalkan bangsa-bangsa di dunia, alasan untuk berkata di masa mendatang, kalian telah mengasingkan kami dan tidak memberi kami apapun seperti yang kalian berikan kepada Israel di dunia ini. Apa yang dilakukan yang Maha Suci terpuji Dia? Sebagaimana Dia membangkitkan raja-raja, nabi-nabi dan orang-orang bijak bagi Israel, demikian pula Dia membangkitkan mereka dari bangsa-bangsa di dunia. Siapapun beragama apapun, pemimpin agama manapun, nabi yang dianggap yang ditinggikan mereka di agama manapun, kalau ada kalimat seperti ini, saya akan pindah ke agama itu. Kalimat seperti ini. Tuh. Kata Yesus, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun
yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Andaikan ada seorang pemimpin agama mengatakan berani mengucapkan seperti ini, artinya tak ada yang boleh masuk surga selain melalui aku. Untuk masa yang lalu mungkin iya gitu ya, untuk masa yang lalu. Tapi untuk zaman penutup dari Nabi kami Muhammad SAW ini langsung dari Tuhannya. Seluruh umat manusia yang nanti diperkuat bukan mengkonter langsung Pak, kepada closing Nabi. Pak, closing statement. Iya. Nah ini ya di surah An-Nisa ayat 65. Dikatakan oleh Tuhan kami untuk Nabi kami, maka demi Tuhanmu mereka tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Satu ya. Nah ini uppercutnya ini Pak Rahmat. Uppercutnya di sini. Di Musnad Imam Ahmad 18715 ini hadisnya Hasan. Nabi SAW beliau bersabda, barang siapa yang mendengar namaku dari umatku Yahudi ataupun Nasrani kemudian ia tidak beriman kepadaku, maka dia tidak akan masuk surga. Selamat datang di kebenaran. Nah, di sini penting kita pahami satu hal. Mengapa mereka tidak menemukan nama Muhammad dalam Bible? Karena Injil yang kita pegang sekarang bukan dalam bahasa aslinya dan juga telah melalui proses translasi, sehingga beberapa nama atau istilah bisa berubah bentuk. Bahkan dalam Bible bahasa aslinya, nama Muhammad tertulis dengan jelas, tetapi kemudian dihilangkan atau diterjemahkan dengan istilah lain. Namun kalau kita lihat dari ciri-ciri yang disebutkan, maka sangat jelas mengarah kepada Nabi Muhammad. Pertama, dalam Injil Yohanes, Yesus menyebut akan datang seorang penolong atau penghibur setelah dirinya pergi. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ciri-ciri penolong ini sangat mirip dengan peran Nabi Muhammad dalam Islam, penutup para nabi, pembawa petunjuk terakhir, dan pembimbing umat. Selain itu, ada juga telah disebutkan cirinya seperti Musa yang disebutkan dalam Taurat, yang sangat sesuai dengan Nabi Muhammad, memimpin umat secara spiritual dan sosial, membawa syariat yang lengkap, menjadi pemimpin negara dan agama. Jika kita melihat tanda, ciri, dan fungsi Nabi yang disebutkan, maka petunjuk itu sangat jelas mengarah pada Nabi Muhammad. Dan ini bukan sekedar klaim tanpa dasar, melainkan sebuah pola yang konsisten antara Al-Quran dan kitab-kitab sebelumnya. Bahkan, Nabi Muhammad sendiri menegaskan pentingnya iman kepada beliau. Dalam hadis disebutkan, tidak akan masuk surga orang yang mendengar tentangku lalu tidak beriman kepadaku. Maka dari itu, pertanyaan tentang nama Muhammad di Bible bukan sekedar soal kata tertulis, melainkan soal kebenaran dan pengakuan terhadap Nabi terakhir. Ya.